Om Farhan, keterlibatan polisi dan tentara di sepak bola kita gimana? Ada sepak bola, ada 2 klub bola terafiliasi sama polisi sama tentara. Sama demokrasi kita gimana ini? Polisi yang TNI teh kajian kumaha ge kudu netral. Sedangkan kita tahu dalam sepak bola itu tidak ada netralitas. Oke, berarti kalau begitu nanti saya akan kumpulkan seluruh pentolan supporter di Indonesia. Ketika pemilihan presiden, kita harus tanya presiden nanti yang calon presidennya. Selera Bapak itu seperti apa? Iya. Nah, naon hubungan anak? Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang sepak bola itu terlepas di politik. Om Farhan, keterlibatan polisi dan tentara di sepak bola kita gimana? Ada sepak bola, ada 2 klub bola terafiliasi sama polisi sama tentara. Sama demokrasi kita gimana ini? Ada Bayangkara FC, lalu ada PS Tira, gimana itu? Itu sebetulnya kompromi dari kejadian yang terjadi pada tahun 2011. Pak Jokowi mengeluarkan 2015 ya. 2015 ketika Pak Jokowi memaksa Lanyala Mataliti untuk menyerah. Iya. Karena tidak mau menyerah, maka Pak Jokowi dipaksa dari saya tadi sebut ke pengadilan. Walaupun sekarang Pak Lanyala Mataliti sudah direhabilitasi dalam tanda kutip menjadi ketua DPD, terhormat dong. Edan. Dan salevel sebagai lembaga mah salevel tah DPD DPR. Salevel kan terbuka kewenangan membentuk undang-undang eta pareum. Tetapi sekarang sudah terbentuk relawan Nyalakan Indonesia yang isinya mulai membangun narasi-narasi bahwa Lanyala layak menjadi RI 2 minimal sebagai alternatif calon pemimpin nasional dari luar Jawa. Nah, naon hubungan anak? Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang sepak bola itu terlepas di politik. Kenapa akhirnya dibentuk Bayangkara sama TNI? Karena waktu itu Pak Jokowi hanya percaya kepada polisi dan tentara untuk ngabeberes sepak bola Indonesia. Pak Jokowi penggemar sepak bola, persis siga Pak Soeharto. Saya tidak pernah melihat presiden Indonesia menggemari sepak bola seperti Pak Harto dan Pak Jokowi. Emang beuki we, bro. Namun Gus Dur mengerti sepak bola, tapi sepak bola Eropa. Coba kita ngomongin soal Liga Gus Dur almarhum, ternyambung beliau mah. Ya. Nah, 2 presiden itu berkipisan ke sepak bola. Dan dua-duanya merasa bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia itu kudu hands on gitu terhadap persepak bolaan Indonesia. Lihat aja, pernah nggak Ketua Umum PSSI bukan tentara atau anak buah langsung Pak Soeharto? Hanya sekali Pak Azwar Anas, lagi mundur, diganti ke Pak Agung Gumelar. Ya. Selebihnya tentara, dan benar-benar ditangani pisau. Nah, Nurdin Halid, pernah Nurdin Halid mah tapi itu zaman Pak Harto atuh. Oh iya, benar ketang, benar-benar. Iya, zaman Pak Harto. Nah, ketika masuk ke zamannya Pak Jokowi, diganti kan? Ketua Umum PSSI saha zaman Pak Jokowi? Edi Rahmayadi, tentara bro. Ayeuna Pak Iwan Bule, polisi. Ini mah karena masalah selera presiden. Kalau presiden pengganti Pak Jokowi 2024 nanti adalah orang yang seperti Pak SBY gitunya, ngan resep nonton timnas unggul lamun ke rame, gitu. Bisa jadi hampura bisa saya mesti ngomong begini. PS Bayangkara jeung PS Tira pareum. Tapi ini Om, terkait ini ya, maksudnya demokrasi ya, kan supporter juga kadang-kadang suka nyepet, wah itu sih polisi punya, apapun juga mereka bisa lancar, naturalisasi, terus masalah keimigrasian gitu ya. Jadi masyarakat tuh malah ngeledek gitu. Kalau misalkan 2 klub ini memang punya keistimewaan. Seperti ini ya, sponsornya PS Tira ya, Persikabo lah ya, itu kan terafiliasi dengan perjudian,
itu juga masyarakat udah apa dalam tanda kutip nggak akan ditindak, nggak akan diapa-apain. Iya. Nah, nanti kenapa? Karena masih sangat terafiliasi dengan istana gitu dalam tanda kutip. Hampura saya mah ya. Saya melihat nanti siapapun pengganti Pak Jokowi, apabila memang tidak punya concern terhadap sepak bola sebesar Pak Jokowi dan selera untuk mengendalikan sepak bola ini dengan memasukkan atau menyuntikkan unsur TNI dan polisi ke dalamnya, maka saya memperkirakan Persikabo, PSIR Persikabo ini lama-lama akan full jadi Persikabo lagi dengan pemilik baru full. Belum tentu TNI mau ikutan. Apalagi udah 2 tahun ini gara-gara COVID, anggaran TNI turun. No tahun ayeuna wae, tahun kemarin 137 triliun. Ayeuna 133 triliun, turun 4 triliun, Bro. Itu pengaruh. Ya. Nah, bagaimana dengan kepolisian? Sangat tergantung juga. Karena kepolisian melihat bahwa sepak bola ini awalnya mah menyenangkan, memberikan semacam keuntungan popularitas kepolisian, ya, PS Bayangkara. Tetapi ada 2 hal yang membuat sekarang polisi agak berpikir dan agak jeri gitu masuk ke dalam persepak bolaan nasional. Pertama, ketika ada gugatan, walaupun gugatannya tidak luas, bahwa PS Bayangkara bisa jadi juara karena mengalahkan Bali United secara non teknis, gitu ya. Tuduhan itu kan selalu beredar. Ya, betul. Dan itu kan bikin hoream, cek si polisi teh, orang yang capek-capek berjuang bertanding setengah payah masih dianggap ini kene wae gitu kan, kayak jeta. Kedua, ketika Kapolri Tito Karnavian waktu itu membentuk tim pemberantasan suap mafia bola, Satgas anti mafia yang bola dipimpin sama Jenderal Krisnamukti, ternyata ditemukan bukti bahwa ada beberapa mantan pengurus PS Bayangkara yang melakukan juga suap terhadap wasit. Jadi memperburuk kan. Nah, jadi memang kayaknya saya sih melihat nih, kecuali Presiden pengganti Pak Jokowi 2024 itu punya concern yang sama dan strategi yang sama dengan Pak Jokowi soal sepak bola, maka PS Bayangkara harus berubah menjadi tim sepak bola swasta biasa, demikian juga Persikabo. Oke. Nih, Om. Oke, terima kasih, Om. Nih pertanyaannya. Seandainya takdir mengharuskan Om menjadi presiden pertama presiden di orang Sunda ya. Kira-kira selera Om sendiri akan seperti apa? Apakah akan tetap memilih dari TNI dan polisi? Seandainya ini, Om. Enggak akan. Saya mah akan memfokuskan TNI dan Polri untuk fokus aja ke masalah keamanan. Etalah gitu, karena akan lebih netral kena oge. Polisi jeung TNI teh kajian kumaha oge kudu netral. Sedangkan kita tahu dalam sepak bola itu tidak ada netralitas. Wasit wae netral di gebugan. Oke. Bener kok. Benar. Kadang-kadang. Nah, jadi lanjut. Kalau menurut saya jadi presiden, TNI jeung Polri tong ngiluan sepak bola, jaga luar we. TNI jeung Polri ku saya arek dianggarkeun khusus di mana nya tempat-tempat latihan sepak bola yang dimiliki oleh TNI dan Polri itu mesti kelasnya tempat latihan kelas dunia, siga di Thailand. Kan aya mang olimpiade khusus tentara olahraga aya. Iya. Nah, kenapa tempat latihan teh nu alus? Karena tidak semua orang mengerti bahwa tempat latihan teh kudu alus siga lapangan GBK gitu. Teu kabeh ngarti kan, Gus? Betul. Pokoknya mah lapangan we hejo lah gitu. Sehingga sahanya pemain Inggris teh nu kurang diinjem teh kan nu jangkung tapi teu kapake teh. Carlton Cole. Carlton Cole. Ya. Carlton Cole begitu latihan di Siliwangi, mau latihan, saya tak mau latihan, saya nggak mau latihan lapangan begini.
Kunaon saya cedera, mun saya cedera kumaha. Sehingga ketika dia main butut, saya boga alasan, tempat latihan nu alus. Bahkan almarhum Riedel ketika ditanya sama Pak SBY, ditanya ke Pak SBY tahun 2010 teh, saya mere hadiah kamu hayang naon? Pak, saya mah hayang Bapak mengizinkan lapangan latihan nu alus di kabeh provinsi. Eta teh penting karena dengan demikian barudak-barudak nu jaragoan di Ambon, di Ternate, di Subang, eta teh terbiasa latihan dengan lapangan anu lamun najong lempeng, tehnya emang lempeng terjadi belok karena aya batu tengah mantul gitu. Iya. Tah, saha nu boga tanah loba teh? Polisi jeung tentara. Polisi jeung tentara bere duit, nyeun lapangan maneh, salapangan 1 miliar, kan kurang lebih 1,1 miliar. Salapangan 1 miliar. Tapi tarima. Jadi tentara jeung polisi teh memiliki infrastruktur pengembangan. Bahwa ada tentara dan polisi yang berbakat jadi pemain bola, boleh dipinjamkan. Seperti tentara meminjamkan atlet-atlet atletik gitu. Oke. Berarti itu yang paling benar ya? Ente sih, itu paling bener. Encek aing we gitu, ekon mana. Oke, berarti kalau begitu nanti saya akan kumpulkan seluruh pentolan supporter di Indonesia. Nah, saya akan ajak seluruh supporter di Indonesia ketika pemilihan presiden, kita harus tanya presiden nanti yang calon presidennya. Selera Bapak itu seperti apa? Iya. Seleranya seperti apa, visi dan misinya seperti apa, mungkin seperti itu Om Farhan. Visi misi mah pasti halus, Mang, pasti halus visi misi mah. Ya, tapi kan, udah dipanggilkan. Ya, kok, tapi setelah dijelaskan sama Om Farhan seperti ini kan setiap presiden seleranya berbeda. Yang ini kan terlalu militer, ke polisi seperti itu. Yang mah orang pasti ngumpulkan supporter seluruh Indonesia, ke orang hayu tanya heula calon-calon teh kumaha maneh jadi presiden teh gitu dan maneh. Itu. Ya. Oke, Om, halus. Nih di video kemarin kita sempat sama setuju bahwa Om Farhan tanggal 27 itu tidak akan digelar, dan saya juga punya pemikiran seperti itu karena TNI, aparat keamanan, pihak keamanan mungkin merasa lelah dengan hal-hal yang selama pandemi ini. Tapi akhirnya toh nanti tanggal 27 katanya digelar nih Om. Gimana nih Om, pendapat Om sendiri ini? Ini mungkin salah satu momen yang saya akan bisa bilang saya senang kalau saya salah. Benar tak kok? Ya. Saya meren salah, tapi saya resep gitu. Karena artinya bahwa kita bisa menggelar kembali pertandingan sepak bola. Tetapi sebagai dari orang yang punya pandangan lumayan skeptis gitunya, saya akan selalu mengingatkan kepada semua orang tentang resiko dan warna penggemar sepak bola mah sok tiba-tiba nekat berangkat we heula lah. Kayak teman asup loh. Kayak itu we heula. Nah, ari baheula mah nya eueuhna naon berangkat we ongkos sorangan gitu. Paling ribut di kereta api gitu nya. Ya. Tuntutan ganti rugi terbesar yang pernah diajukan oleh PT Kereta Api terhadap Persib dengan 40 juta nilai kerusakan anak gitu. Masih bisa ditalangan. Ayeuna mah kan kerumunan itu menimbulkan kenaikan penularan COVID kasus. Dan COVID itu mengancam nyawa teh sehari tahun, engke 2 minggu deui ta eta. Dari mana kita tahu bahwa barudak itu moal nekat. Kemudian barudak bobotoh membalager lah, percaya saya mah. Hai. Bagaimana dengan teman-teman dari Mojokerto terkenal nekat eta? So, lihat dah tuh. Barudak di mana di Sleman, wah ya. Anak-anak Tangerang, wah. Eta teh, Bro. Atau kita ke Papua. Orang Papua kan merasa bahwa kita mah ada beberapa kita merasa hijau, kita mah merasa tidak merah. Itu datang hiburan rakyat. Dan memang itu hiburan rakyat. Jadi sebelum digelar, sebetulnya mah PR dari Ketua Umum PSSI untuk roadshow ke semua kepala daerah. Saya nggak tahu apakah Pak Iwan sudah roadshow belum ke semua kepala daerah. Terutama daerah-daerah yang dikenal sebagai kantong-kantong supporter yang fanatik.
Gitu. Mudah-mudahan mah guys. Jadi 27 teh benar-benar orang sigala lah Jo. Liga Inggris. Liga baheula nya, da mah geus rame deui Liga Inggris. Sigala Jo Liga Jerman lah. Ya. Stadion hungkul. Gitu kok. Nah, namun saya mah justru ya gara-gara Gus Nur ngomong ke naon wali kota presiden, saya geus teu tertarik deui ngomongkeun bola, ini mah ngomongkeun ieu we. Kang Farhan, jadi kemarin kan sama Mo kan ngomong banyak orang Sunda di kedutaan ya. Jadi memang banyak orang Sunda tuh di Kemenlu itu banyak karena mereka itu kan jadi orang Sunda teh hade ku basa, jago diplomasi, jago diskusi, jago ngalobi ya. Dan salah satu ciri khas orang Sunda di kepemimpinan pusat itu adalah mereka tuh nggak agresif gitu, nggak agresif. Orang Sunda mah selalu jadi nomor 2 aja udah puas gitu ya. Nah, Kang Farhan melihat seperti itu nggak nanti dalam perspektif 2024 ya, bahwa nggak mungkin ada orang Sunda yang jadi RI 1 ya, paling banter udah paling hebat, RI 2 udah hebat pisan gitu. Gitu nggak Kang ngelihatnya Kang? Oh iya, orang Sunda itu etnis kedua terbesar setelah Jawa. Nah, itu harus harus ditekankan. Etnis kedua setelah Jawa, tapi mungkin peranan secara nasional masih jauh dari harapan gitu mungkin ya. Iya, jadi justru poin saya yang mau saya sampaikan. Bagaimanapun juga ya, walaupun bangsa kita ini berkeyakinan kepada Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengenal kesukuan, tapi kan kita menghargai keberagaman. Nah, penghargaan terhadap keberagaman itu salah satunya ekspresi politik. Ekspresi politiknya kieu kok. Lah wong aku percayane kadulur sorangan gitu. Wajar atuh. Kumaha. Benar tuh. Itu sebabnya salah satu yang membuat Ganjar bisa nyolong kampanye itu langsung meleduk ya edan gitu. Si eta mah roadshow ke awal Covid, roadshow keliling ketemu dengan komunitas perantau Jawa di seluruh Indonesia. Edan eta. Dan saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar teh akan memberikan bantuan kepada masyarakat paguyuban Jawa Tengah di Papua, di Makassar, di mana jadi diberi bantuan. Jadi alasannya logis pisan ya. Alasannya logis. Nah, sementara calon orang Sunda saha Ridwan Kamil gitu. Can kadangu cerita eta, Bos. Can kadangu. Mungkin karena memang jaringan orang Sunda di luar Jawa Barat dan Banten tidak seluas jaringan orang Jawa Tengah, Jawa Timur artinya ya, orang Jawa lah gitunya, orang Mataram. Muncul orang mah orang Mataram di Tenggarana. Orang Mataram di luar Pulau Jawa. Kan ayah saya orang Aceh. Kalau kita pulang ke Aceh dulu tuh ya, nenek saya selalu bilang, ibu kamu orang Jawa. Cuk orang teh, bukan nek, gue saya orang Sunda. Sama kalian dari Pulau Jawa juga, jadi orang Jawa. Oke. Tapi pada prakteknya berbeda. Jadi cek saya mah memang secara kenyataan memang tidak mudah bagi orang non Jawa untuk bisa menjadi presiden di Republik Indonesia karena sentimen eta ya kene. Lah wong aku mau nitip diriku kok ke dulur gitu. Ya dulurnya orang Jawa. Orang Jawa. Oke. Om, nih. Itu makanya ketika tahun 2008 saya datang ke pelantikan Obama saya Cirambai karena saya nggak bayangkan ya nu jadi presiden orang Ambon gitu. Kebayang tuh? Ente, terkabayang orang. Jika nanti orang maut, angger orang Jawa, presiden beneran. Insya Allah. Di orang maut. Oke, Om nih. Om, satu lagi Om, sebelum berakhir nih Om. Kalau setiap kepala daerah, calon kepala daerah ataupun yang sudah jadi dan digantikan, apakah itu punya kebijakan atau program-programnya masing-masing? Jadi gini, setiap kepala daerah itu punya program wajib yang harus dijalankan di 23 bidang. Jadi sekreatif-kreatifnya seorang kepala daerah nggak boleh ngarang. Dia harus selesaikan dulu 23 bidang
programnya, baru dia bikin bidang ke-24. Gitu. 23 bidang non wae, dari mulai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pembinaan pegawai negeri, pengembangan organisasi dan lain-lain semuanya. 23 bidang, Bro. Olahraga masuk, Om, itu urusan wajib bukan pelayanan dasar. Olahraga teh masuk. Olahraga itu masuk. Masuk. Urusan masuk. wajib bukan bidang. Pelayanan dasar kategorinya. Nah, lanjut, Om. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian si kepala daerah boleh mengembangkan kreativitasnya sendiri. Sehingga ketika terjadi peralihan kekuasaan misalnya nih dari Ridwan Kamil ke Mang Oded, ya tekarasa kurang mah perubahan teh. Karena apa? Karena Mang Oded memang fokus ke yang 23 ini aja dulu memenuhi kewajiban. Sedangkan anu 24 sampai ke 47 Pak Mang Oded tidak wajib ngurusin. Contohnya Skywalk di Cihamplas, itu peninggalan saha? Peninggalan Kang Emil. Kang Emil diurus dah enak ke Mang Oded. Ente, data wajib, itu bisa digugat. Oh, seperti itu. Gitu. Oke. Ya. Naon anu wajib? Nu wajib mah infrastruktur siga naon? GBLA, tak GBLA diurus. Diurus eta. Geus beres ayeuna mah. Geus tinggal Pak Ema Sekda, ini perkembangan ya, saya mengupdate. Pak Ema Sekda sedang mengurus administrasi barang milik daerah dalam rangka dilelang untuk dikelola oleh swasta. Akan segera diumumkan lelangnya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibuka lelang, tahun anggaran baru sudah dibuka lelang untuk pengelolaan GBLA. Sehingga ngimpi orang bahwa GBLA teh siga bisa dikelola seperti Stadion Iwayan Dipta bisa segera terwujud. Kumaha lamun dibelina ku Persikap? Moal atuh. Nya menang wae, asal si eta memenuhi syarat we. Kan aya syarat administrasi. Kan peserta lelang kan mesti lebih dari 3 ya, Eka ya? Iya. Nah, pengumuman pertama peserta kan hiji. Pengumuman kedua peserta kan hiji. Pengumuman katilu peserta kan hiji oge. Nah, di situ baru DPRD akan memberikan fatwa kepada Pemkot bahwa oke lah hiji oge asal sesuai dengan BPKP. Oke. Nah, Om, di masyarakat kan yang beredar sebelum Om menjelaskan, mungkin masyarakat juga saya juga pribadi baheula mah ngurus nanaon teh sakali urus jadi harita keneh kerjaman kami. Ayeuna mah kudu sok lila. Ngurus ayeuna bisa saminggu karak beres, kudu meja hiji, meja 2, meja 3, kasiga gitu. Yang beredar di masyarakat itu hal seperti itu, Om. Tapi ya dengan penjelasan Om tadi bahwa setiap kepala daerah punya 23 perencanaan bidang wajib dan setelah peralihan pada yang lain, ya yang lain tidak harus meneruskan yang pertama seperti itu ya Om ya. Betul, kira-kira gitulah. Oke, terima kasih penjelasannya, dan masyarakat juga setelah mendapatkan penjelasan dari Om mungkin nya moal ngagogoreng wae, mau ngomongkeun wae ayeuna meureun siga Eko kan ngomongkeun wae silakan kritik wali kota yang sekarang, tapi jangan kritik wakilnya karena wakilnya mau talk show di studio di sini ya. Gitu Om. Silahkan kritik wali kota dan wakilnya, tapi bisik-bisik aja sama sekdanya. Bisi aya nanaon. Oke, Kak Eko masih ada lagi nggak? Saya sudah. Kalau saya sih apa ya? Ini mungkin yang terakhir nih ya. Kang Farhan, saya ini yang terakhir dan saya cuma pingin ini apa? Lagi-lagi saya nggak tertarik sama sepak bolanya lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi. Jadi kalau olahraga ini kan ada yang namanya ada 3 tuh Pak Zainuddin tuh ya. Walaupun 3-3-nya juga sebetulnya anak buahnya Pak Zainuddin Amali nggak paham. Sport tourism, kayak sport science, ya, nukadar itu. Nah ini Pindad nih, kemarin punya kendaraan baru, Maung, ngarana mah Maung, si Maung gitu ya. Ya Pindad. Nah itu kalau Kang Farhan ngelihatnya itu bakalan dilanjutin serius nggak sama apa ke depannya gitu. Karena jujur kemarin teman saya
beunghar saya eta beunghar hayang boga eta boga kendaraan ngaranna maung eta gitu. Nah, itu nanti jadi komersil apa gimana nih? Om Farhan, kedepannya tuh benar-benar jadi komersil atau gimana tuh? Pindad. Dalam konteks olahraga, mobil maung itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan off-road. Otomotifnya, baik itu yang speed race, off-road maupun off-road jelajah gitu ya. Tetapi kalau untuk penggunaan di jalan raya tidak memungkinkan karena sampai sekarang belum mendapatkan izin laik jalan dari Kementerian Perhubungan. Kenapa Kementerian Perhubungan belum bisa mengeluarkan? Karena dua pabrik prinsipal dari Maung itu, yaitu Toyota dan Isuzu, belum mengizinkan penggunaan sasis mesin dan transmisi dari Isuzu D-Max dan Toyota Hilux untuk kepentingan militer. Gitu. Karena kan sudah dimodifikasi ya. Dimodifikasi untuk kepentingan militer. Beda lamun maneh meuli Toyota Hilux dicat hejo, diberi plat nomor tentara, eta mah lain fungsi militer, fungsi sipilnya biasa gitu. Nah, ini yang sampai sekarang kita masih menunggu, mudah-mudahan prosesnya bisa selesai karena kalau Toyota dan Isuzu mengizinkan atau ingin memberi izin kepada Pindad untuk memodifikasi mobil Hilux dan D-Max itu menjadi militer seperti Maung, harus dapat izin dari Kongres Amerika Serikat. Wah, berarti moal. Moal berarti. Nah, itu yakin jadi, moal. Namun hayang meuli mah, meuli we, bodong, tapi tong dipakai di jalan, pakainya off-road, wah, seps ya. Nah, itu bisa yang dipakai di jalan, meh halus, meh lege gue itu nama. Baturan saya nanyakeun, baturan saya. Bupati lain Bupati Tegal, Bupati Gunung Kidul, meuli hiji. Tapi jangan off-roadan, lain jangan gawe.